kalau bahasa ekonominya kan, lingkungan itu kan public goods. Maksudnya gini, lingkungan ini kita bisa menikmati tanpa harus membayar apa-apa. Oke, ya, balik lagi. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan sampai saat ini, memang akan perlu komunikasi yang pintar untuk di forum-forum internasional, tetapi untuk sesuatu di dalam negeri itu pada dasarnya balik lagi lah, kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya manfaat buat masyarakat itu yang harusnya menjadi bottom line, begitu ya. Nah, dalam konteks ini kan balik lagi, kalau kita lihat stakeholder besar di negara kita ini kan ada pemerintah, terus kemudian ada swasta. Bolehlah swasta ini kita bagi swasta yang gede-gede atau swasta yang menengah, dan kemudian ada swasta yang agak kecil. Terus kemudian ada masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang relatif, individu-individu yang relatif lemah. Tetapi ada lagi yang lain, kita bilang barangkali penggiat-penggiat di kayak lembaga swadaya masyarakat lah, yang terkait sama sektor-sektor yang sedang kita bicarakan. Nah, global warming itu bagaimanapun adalah isu lingkungan yang kalau menurut saya harus dikeroyok. Nggak bisa dikerjain sama pemerintah aja, nggak bisa dikerjain sama swasta besar aja, tapi ini harus dikeroyok nih. Nah, apa yang kira-kira harus menjadi priority dari pemerintah dalam konteks membuat peran-peran ini jadi optimum gitu. Secara sendiri-sendiri dia baik, tapi koordinasinya juga baik. Ini kan salah satu yang kalau menurut saya lemah itu, kalau kita harus berkoordinasi itu biasanya sektoralnya kuat banget gitu ya. Terus sulit kita kalau harus berkoordinasi gitu. Nah, sekarang kira-kira apa yang berbeda yang harus dikerjakan oleh pemerintah supaya koordinasi dari semua stakeholder ini dalam konteks memerangi atau mitigasi dari global warming ini bisa lebih baik gitu loh. Nah, apa yang belum dikerjakan dan sebaiknya dilihat oleh pemerintah untuk dikerjakan agar ini bisa lebih baik gitu. Baik, ini sulit Pak, gini Pak ya, karena lingkungan ini kalau bahasa ekonominya kan, lingkungan itu kan public goods. Maksudnya gini, lingkungan ini kita bisa menikmati tanpa harus membayar apa-apa. Ya, kalau kita bicara udara, kalau kita bicara air, baik itu sungai, baik itu laut, bolehlah kita bilang itu public good. Gunung, secara gunung itu public good. Oke. Nah, ini milik bersama itu, semua bisa menikmati tanpa harus memenuhi kualifikasi tertentu. Ini yang memang biasanya itu orang mau menikmati tapi nggak mau tanggung jawab. Itu sudah di mana-mana ini, di mana-mana. Nah, ya kemudian memang perlu kesadaran bersama. Itu sangat perlu kesadaran bersama. Ini kalau nggak tanpa kesadaran bersama, ya nggak jadi barang ini. Jadi harus ada collective action, kemudian dari kesadaran bersama collective action. Membangun kesadaran bersama apa masih bisa? Apa bisa? Bukankah nanti kalau saya membersihkan kemudian ada free rider yang membuang sampah, saya nanya. Well, resiko itu ada, tetapi mengubah kesadaran dari kesadaran lama ke kesadaran baru itu bukan tidak mungkin. Jadi misalnya contohnya ini teman dari Jepang, sekolah di Jepang, ya, dengan tanpa penjaga lah, ininya masuk dengan kartu atau apa gitu. Karena teman ini, ini gampang ditipu, gampang ditipu. Ya, dia ngomong sama orang Jepang,
Sebenarnya gampang itu ditipu. Ya, tapi kalau kita menipu seperti itu, ya, dan semua orang berlaku, jadi rusak semua. Akhirnya kita nggak lebih sengsara dengan kayak begitu. Jadi ya sebaiknya jangan menipu lah, ya jujur-jujur saja. Loh, ternyata itu bisa semua orang. Ya kalau nggak semua orang, sebagian besar orang berpandangan seperti itu dan berlaku seperti itu. Apakah bangsa Indonesia bisa? Contohnya misalnya kereta api yang dulu awut-awutan dirubah, ya. Jadi kalau dalam game teori itu kira-kira dulu itu keseimbangan di dalam keseimbangan raka, saya sebut nggak enak. Tapi ketika orang mau berubah, malah rugi dia. Jadi seperti kayak lalu lintas itu di jalan raya, kalau saya nggak nyerobot, saya dirugikan terus gitu. Akhirnya nyerobot, saling merugikan. Nah ini bisa dirubah menjadi keseimbangan surgawi, dan itu akan bertahan, itu akan mereinforce dirinya sendiri bertahan. Kereta api bisa, tapi ada big push gitu. Nah, yang kayak beginian ini, ya, tapi nggak cepat menular ke tempat lain. Jadi harus ada orang-orang yang punya leadership kuat, berani nekat mengubah itu. Dulu kereta api kan didemo juga oleh mahasiswa kan? Ya kayak begini lah. Marilah kita nggak usah demo-demo, mana kita ngomong gimana sih ini? Ya. Kalau itu bagus, ya marilah kita bantu. Begitu bagus, sekarang semua orang nyaman dengan kereta api dan semua orang mengikuti aturan karena merasa nyaman. Ya. Coba. Ya, oke. Intinya apa namanya? Pemikiran dasarnya ketangkep sama saya. Saya kira itu bisa begitu ya. Tapi terus pemerintah bisa mainin instrumen apa nih supaya perubahan itu diinisiasi atau perubahan itu mulai terjadi gitu loh. Ya sekarang oke. Kalau pemerintah itu kan instrumen yang paling kuat kan di anggaran lah. Di anggaran. Jadi sekarang kita mau mengurangi emisi dengan mengurangi subsidi bahan bakar aja udah protes. Padahal itu kan sebetulnya oke, ya kan? Oke. Sekarang masuklah di kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan ini ada anggarannya sebetulnya melalui apa bos apa ini. Gunakanlah itu untuk mengenalkan tentang lingkungan. Bisa. Tapi apakah seperti itu? Nah, itu yang perlu juga si pendidiknya sendiri ini perlu juga ini laki-laki ini anak dari Jepang juga, teman yang sama ini anaknya disiplin. Jadi waktu sampah ini makan apa bersari sampahnya kan, dia cari-cari tempat sampahnya, kok nggak nemu-nemu. Tanyalah ke gurunya di mana membuang sampahnya, sudah di situ aja coba kayak gitu. Nah kayak gini-gini ini kita secara nggak sadar ya mendidik anak kita menjadi nggak respect terhadap lingkungan. Nah yang kayak gini nih, ya, kalau pemerintah terus ya capek lah kalau pemerintah terus. Pemerintah itu memfasilitasi, oke, saya sediakan dana bos, gunakanlah yang benar.